Kayak gak makan seminggu aja. Gumam Sasi saat melihat mangkuk bekas mie bersih tak ada sisa. Bukan tidak makan, tapi sepertinya hasil dari tanganmu semua enak. Tak terkecuali rasa milikmu. Ting. Arga mengedipkan matanya sebelah membuat Sasi mendelikkan matanya. Ternyata kamu pria ganjen. Gumam Sasi sambil membuka menu makanan yang berlogo dari restoran tak jauh dari kantornya. 37. Ganjen cuma sama calon istri, selebihnya merekalah yang ganjen. Dengan percaya diri Arga mengatakan itu. Padahal Arga Bramantara terkenal pria yang cool dan tak mudah berkomunikasi dengan orang baru terutama dengan seorang wanita. Tapi saat ini jika ada yang melihat Arga seperti sosok yang berbeda. Pria itu tampak nanyak bicara, dan bagi Sasi semakin lama semakin menyebalkan. Sasi menatap menu makanan yang sudah ia buka, lalu menatap Arga yang juga sedang menatapnya. Kamu ngak salah pesan? Tanya Sasi. Jika sedang berdua dan dalam keadaan santai Sasi tak akan canggung menggunakan bahasa yang lebih santai dan akrab. Namun berbeda saat keduanya berada di lingkup pekerjaan mereka menggunakan bahasa formal. Arga menatap menu makanan Sasi, lalu kembali menatap Sasi dan berkata, "Tidak, itu khusus aku pesan untuk kamu." Ucap Arga. Khusus. Makanan sayur dan, Sasi tak mengatakan dan hanya menunjukkan ekspresi di depan makanan itu. Sasi, bukannya kamu bilang kamu dituduh mandul. Sasi terdiam, entah kenapa kata mandul sangat sensitif baginya. Oke, kamu tidak mandul. Tapi mungkin cara hidupmu yang tidak sehat. Jadi mulai sekarang kamu akan memakan makanan seperti itu, aku yang kan pesan khusus untukmu. Ucap Arga tanpa beban. Dan satu lagi. Mulai saat ini detik ini juga kamu tidak boleh berhubungan dengan suamimu. Maksud kamu apa? Sasi tampak tak suka namun dia juga penasaran. Cek, berhubungan itu berarti kamu tidak boleh tidur bercinta dan sebagainya. Karena apa? Karena yang bisa menyentuhmu mulai sekarang adalah aku. Sasi membulatkan kedua matanya, namun mata Arga justru menyorotnya tajam. Kamu gila Arga. Seru Sasi sambil mendengus. Ya aku gila, gila karena kamu sudah membuatku nyaman Sasi, ucap Arga penuh ketegasan. Sampainya di kantor, Sasi menghidupkan ponselnya yang tadi sempat ia matikan untuk menghindari Fatur, dan benar saja saat ponselnya dalam keadaan hidup rentetan pesan dan panggilan masuk banyak, siapa lagi pelakunya kalau bukan Fatur. Cih, menyebalkan. Ucap Sasi yang tidak peduli. Sasi kembali bekerja, ia melupakan kejadian sebelumnya, fokusnya hanya bekerja. Mencoba agar tidak melakukan kesalahan. Suara ketukan pintu terdengar, Sasi mendongak dan ternyata Gita sahabatnya yang datang. Git, tumben. Apa ada berkas untuk Pak Arga? Tanyanya sambil menatap Gita dengan senyum. 38. Ini ada proposal dari kantor jasa suami Musas. Gita menyerahkan berkas itu pada Sasi. Gita juga duduk di kursi depan meja Sasi. Ternyata dia tidak benar-benar mengirimnya. Gumam Sasi. Sas, ada yang ingin gue tanyain. Sasi yang masih membaca proposal itu pun mendongak menatap sahabatnya. Apa Git, sepertinya serius. Katanya sambil tersenyum dan menaruh berkas di atas meja. Tadi gue lihat Pak Arga ke unit apartemen lu, kalian ada. Gita memperagakan dengan kedua jarinya. Sasi yang mengerti mendadak kikuk, tangannya bergerak mengusap punggung lehernya menjadi salah tingkah. Malam itu Sasi memang tidak bercerita. Tapi untuk kejadian tadi Sasi tidak bisa berbohong. Sasi berdeham kecil sebelum menjawab pertanyaan sahabatnya itu. Gue juga nggak tahu Git. Pak Arga tiba-tiba datang, balas Sasi. Gita menatap sahabatnya dengan tatapan menyelidik, membuat Sasi semakin salah tingkah. Tapi gue lihat Pak Arga lama di apartemen lo.
Ucap Gita lagi dengan tatapan menyipit. Sasi semakin menelan ludah, ia lupa juga jika apartemen mereka satu lantai, dan pasti Gita tahu. Git, sebenarnya ada yang ingin gue katakan, tapi... Sasi menoleh pada telepon di atas mejanya, sebuah suara panggilan dari ruangan Arga. Bentar Pak Arga telepon. Sasi mengangkat dan mendengarkan apa yang Arga katakan. Baik Pak, nanti saya kirim lewat email. Tut. Pak Arga minta kiriman kerjasama dengan perusahaan Alta, sorry Git, lain kali gue cerita. Ucapnya dengan nada tidak enak. Gita pun mengangguk, oke, gue penasaran apa yang lu sembunyikan, tapi kalau memang kalian ada sesuatu. Gue orang pertama yang memberi restu. Gita tersenyum lebar dengan wajah meledek membuat Sasi membulatkan matanya dengan salah tingkah. Setelah kepergian Gita, Sasi kembali mengerjakan pekerjaannya. Sebagai asisten pribadi tentu saja dirinya juga lebih sibuk. Miza tidak berada di kantor angkasa. Pria itu berada di kantor pusat kota. Ting! Sebuah pesan pengingat, Sasi mengecek notifikasi. Jadwal meeting Zoom dengan pengusaha Dubai. Gumannya. Sasi langsung beranjak dari duduknya, mengambil dokumen yang sudah ia siapkan. 39. Masuk ke ruangan atasannya, di sana Arga sudah duduk di depan laptop yang menyala, dan Sasi mengulurkan berkas yang ia bawa. Lalu berdiri tak jauh dari Arga duduk. Meeting Zoom sudah dimulai, Sasi hanya menjadi pendengar, melihat bagaimana Arga dalam mood serius. Pria itu menggunakan bahasa Inggris yang fasih dan jelas. Terlihat sangat berwibawa dan profesional dalam bekerja. Tidak seperti Arga yang menyebalkan jika saat berdua. Oke, thanks. I'll look forward to your arrival in Indonesia. Arga tersenyum dan memberi penghormatan terakhir sebelum meeting Zoom selesai. Sasi tolong, rekap semua. Ucapnya sambil memberikan catatan yang tadi ia buat. Namun uluran tangannya tak mendapat sambutan. Arga menoleh dan menatap Sasi yang berdiri diam dan ternyata melamun. Sasi, kamu mendengarkan saya? Dek. Sasi yang memang sedang melamun terkejut kaget. Wanita itu tersentak dan tampak gelagapan. Saya Pak. Katanya dengan terbata. Cek, profesional Sasi. Jika kamu tidak fokus bagaimana bisa kamu bekerja? Ucap Arga dengan suara tegasnya. Sasi menunduk, wajahnya tarempak pias. Maaf Pak, saya salah. Katanya dengan suara pelan. Rekap semua, 1 jam lagi termanis saya bertemu klien. Srek. Arga melempar catatannya tadi, dan kembali fokus dengan pekerjaan. Sedangkan Sasi masih dalam keterkejutannya mendapat kemarahan Arga. Lah akui ia salah karena tidak fokus, tapi tak menyangka jika Arga sampai membentaknya. Dan hadiah Jangan lupa like dan komen. Rating 40. 1. Pukul 7 malam Sasi baru saja sampai di apartemennya, hari ini cukup melelahkan. Apalagi sikap Arga yang dalam mood serius. Meskipun Sasi akui jika Arga sangat profesional dalam bekerja. Tapi Sasi juga tak menyangka jika Arga begitu dingin. Seharian setelah tanpa dosa membuatnya kesal. Kini dirinya justru dibuat kesal. Namun Sasi tak menyerah, karena semua adalah demi kredibilitas kerjanya. Ting! Saat hendak masuk, notif pesan ponselnya berbunyi. Sasi berdiri di ambang pintu sambil merogoh ponselnya di dalam tas. Kamu tidak pulang? Lihat ibumu ada di rumah. Mata Sasi terbelalak lebar. Bu, kenapa ibu bisa ada di rumah? Ting! Cepat pulang, atau kamu ingin ibumu tahu jika kamu pergi dari rumah? Sasi menggenggam erat ponselnya dengan wajah kesal. Jangan bilang, jika ini rencanamu Mas. Gumam Sasi dengan sorot mata tajam. Tidak jadi masuk, Sasi memilih untuk mendatangi rumah tempat mereka tinggal dulu. Bagaimana bisa ibunya datang tanpa memberi kabar, bahkan Sasi tidak tahu apapun. 1.
Sasi hanya berpikir jika Fatur yang sudah merencanakan semua, pria itu yang tidak mau menandatangani surat perceraian dan kekeh tidak ingin pisah, membuat Sasi yakin. Tapi Sasi tak menyangka jika Fatur menggunakan ibunya dalam keegoisannya. Oh, bukan tanpa alasan Sasi takut jika ibunya mengetahui keadaan rumah tangganya. Salimah ibu Sasi memiliki riwayat sakit jantung, dan Sasi takut jika ibunya tahu dari orang lain, karena sejujurnya Sasi ingin memberitahu ibunya pelan-pelan. Tak sampai 30 menit, mobil Sasi memasuki gerbang rumah yang sudah ia tinggalkan beberapa hari. Yang mana membuat Fatur uring-uringan dan apalagi Sasi yang justru menghindarinya. Dan saat ini Fatur benar menggunakan ibu Sasi agar wanita itu pulang. Ibu. Sasi berjalan cepat menghampiri ibunya yang sedang ada di dapur, memeluk tubuh parubaya itu dari belakang. "Elbu ngak bilang-bilang mau ke sini?" Tanya Sasi sambil melonggarkan pelukannya dan meraih tangan ibunya untuk dicium. "Kamu baru pulang nak?" Tanya Halimah lembut, dan Sasi mengangguk. "Sasi banyak kerjaan bu, sekarang sibuk banget." Ucapnya dengan senyum singkat. 41. Halimah tersenyum, mengusap kepala putrinya lembut. "Ibu juga ngak ada rencana mau ke sini, tapi buat kejutan kamu sayang, dan sekalian merayakan kenaikan jabatan kamu." Suara Fatur menginterupsi dari belakang mereka, membuat keduanya menoleh. Fatur tersenyum, dan mendekati Sasi merangkul bahu istrinya. "Elbu senang nak, karir kamu naik. Selamat ya, semoga kamu tidak melupakan kewajibanmu sebagai seorang istri." Halimah tampak senang dengan kabar Sasi yang naik jabatan. Sasi hanya mengamini, namun ia juga merasa risih dengan tangan Fatur yang mengusap-usap bahunya. Matanya mendelik tajam menatap suaminya saat ibunya tak memperhatikan. "Sasi bersih-bersih dulu bu, ibu tidak perlu capek-capek nanti Sasi bantu." Sasi segera menarik tangan Fatur agar mengikutinya. Sampainya di kamar Sasi menutup pintu dan menguncinya. "Maksud kamu apa mas bawa ibu ke sini?" Sembur Sasi dengan suara menahan marah. "Aps, santai sayang, kenapa kamu marah-marah? Itu ibumu loh, kamu ngak seneng beliau ada di sini." Ucap Fatur santai dengan wajah menyebalkan. Sasi semakin menatap Fatur tajam. "Kamu pikir aku akan berubah pikiran dengan membawa ibuku ke sini? Kamu salah Fatur. Kamu salah besar." Tegas Sasi dengan emosi yang sudah diubun-ubun. "Jika memang ibuku harus tahu, dia akan tahu dari aku anaknya. Bukan kalian orang-orang munafik." Fatur yang sejak tadi diam kini terlihat menajamkan matanya, pria itu mendorong tubuh Sasi sampai terjatuh di atas ranjang. Dan Fatur segera menindihnya dengan tangan mencengkram leher Sasi. Lepas. Sasi berontak, wanita itu menatap Fatur penuh kebencian. "Kenapa kau susah sekali diatur? Sudah aku bilang. Aku hanya butuh anak, aku tidak akan menceraikanmu, karena setelah anak itu lahir, kaulah yang akan menjadi ibunya." Mata Sasi membeliak, denyut jantungnya berpacu dengan cepat, hingga dengan sadar Sasi meludahi wajah Fatur. "Mimpi. Kamu adalah pria bajingan Fatur. Kamu bajingan." Teriak Sasi menggema di ruangan itu. Fatur semakin naik darah, dengan kasar pria itu mencium bibir Sasi tanpa ada kelembutan. Hingga tak lama terdengar suara pekikan dan Fatur melepaskan ciumannya. Rasa anyir merusak lidahnya. Fatur menatap Sasi tajam namun wanita itu membalaskan tak kalah tajam. Brengsek. Brak. 42. Sasi masuk ke dalam kamar mandi, dan membanting pintu dengan keras. Napasnya tersengal dengan dada. Bergemuruh. Sebisa mungkin ia tak terlihat murka di depan ibunya. Karena nyatanya ia tak bisa mengendalikan dirinya jika berhadapan dengan Fatur. Dalam diam sambil mengatur napasnya, otaknya mulai berpikir, bagaimana dia menyelesaikan masalahnya namun tidak menanggung kesehatan ibunya. Sungguh yang membuat Sasi dilema adalah ibunya sendiri. "Aku harus bisa bicara dengan ibu,
biar bagaimanapun, aku tidak bisa berpura baik-baik saja dengan Fatur. Mungkin jika Selin tidak hamil aku bisa mengulur waktu. Tapi keadaannya jauh dari yang aku inginkan. Sasi memejamkan matanya dengan air mata yang mengalir. Wanita itu menangis menyesali apa yang sudah dipilihnya. Jika waktu bisa kembali diputar, Sasi memilih untuk tidak terjebak dengan cintanya pada pria seperti Fatur, yang tak bisa menepati janjinya untuk tidak mendua. Nyatanya pria itu justru menjadi mimpi buruk baginya. Hampir 1 jam Sasi baru keluar dari kamar, di meja makan hanya ada ibunya sendiri. Sasi pun mendekat dan tersenyum. Ibu nunggunya lama ya? Ucap Sasi yang sudah duduk di depan ibunya. Ngak apa? Itu tadi suamimu mau kemana? Ibu tanya tidak menjawab. Ucap Halimah. Wanita parubaya yang memakai kerudung itu tampak menatap putrinya. Sasi gak tahu bu, tadi Sasi mandi dan Ngak tahu kalau Mas Fatur pergi. Balas Sasi cuek. Halimah terdiam, namun pandangannya tak lepas dari Sasi. Nak ada yang kamu sembunyikan dari ibu. Sasi yang hendak minum, terhenti, matanya menatap Halimah yang juga sedang menatapnya. Sasi tampak diam namun ekspresi wajahnya yang terlihat banyak menyimpan kesedihan membuat Halimah semakin penasaran. Kamu mau cerita sama ibu? Di Tarnan yang terlihat renang, namun begitu sunyi menenangkan, Sasi duduk dengan kepala bersandar di bahu sang ibu. Tangan Halimah pun mengusap kepala Sasi penuh kasih. Sasi salah apa bu? Hanya karena Sasi belum hamil Sasi dituduh mandul, padahal dokter tidak mengatakan Sasi mandul, tapi mereka, Sasi bicara dengan suara bergetar, air matanya tak bisa ia cegah untuk tidak mengalir. Halimah yang mendengarkan cukup merasa sakit hati, putrinya satu-satunya yang ia banggakan ternyata tersiksa dengan pernikahannya. Tuhan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan, jadi kamu adalah wanita pilihan yang mendapat cobaan seperti ini. Halimah mengusap punggung putrinya yang bergetar. Rasanya ia juga merasakan apa yang dirasakan Sasi, naluri seorang ibu begitu kuat. Bu, Sasi ingin bercerai dengan Mas Fatur. Sasi menatap ibunya serius, tangannya menggenggam kedua tangan Halimah. 43. Mungkin ini akan menjadi berita mengejutkan bagi ibu. Sasi tahu ibu akan syok tapi Sasi sudah tidak bisa menahannya lagi bu. Pria yang Sasi anggap baik dan layak menjadi imam dalam rumah tangga, tapi nyatanya dia tidaklah hanya seorang pria bajingan. Ucap Sasi dengan penuh kesakitan dalam hatinya. Halimah tampak kesulitan untuk bernapas, wanita itu memegangi dadanya sebelah. Bu, ibu kenapa? Maafkan Sasi bu. Ini yang Sasi takutkan. Sasi tentu saja panik, wanita itu lekas membantu ibunya untuk masuk ke dalam kamar, membaringkannya dengan hati-hati di atas ranjang. Air mata Sasi tak bisa dibendung, wanita itu duduk bersimpuh di sisi ranjang Halimah. Bu, Sasi minta maaf, karena Sasi ibu harus merasakan sakit. Tapi Sasi tidak bisa bertahan bu. Wanita itu sudah hamil anak Mas Fatur. Jeder. 44. 2. Fatur tumben malam-malam kemari. Farah ibu Fatur menghampiri putranya yang datang dan duduk di sofa. Bibir kamu kenapa? Farah menyentuh wajah Fatur tapi pria membuang wajah. Gak apa-apa ma ucapnya berbohong, karena tidak ingin mamanya berburuk sangka dengan Sasi. Ngak kenapa gimana? Itu luka Fatur. Pasti Sasi yang melakukannya kan? Ucap Farah dengan nada yang tidak suka. Cek, Ngak apa-apa mah cuma luka kecil. Lagian sudah bisa kalau luka di bibir dalam rumah tangga. Ucap Fatur masih membela Sasi. Farah hanya berdecih, wanita itu tampak terlihat sekali sudah tidak menyukai Sasi. Dulu mama memang merestui kalian, tapi setelah lama kalian menikah dan tidak memiliki keturunan, Marma jadi menyesal. Ucap Farah tanpa basa-basi. Fatur menatap mamanya dengan seksama, Mah, Fatur mencintai Sasi,
dan Fatur nggak menyesal menikahinya. Tegas Fatur. Cek, kamu masih saja membela istrimu yang mandul itu, seharusnya kamu memikirkan Selin yang sedang hamil anakmu. Farah menatap Fatur dengan tatapan tajam. Dan cepat kamu urus perceraian kamu sebelum orang tua Selin datang dan mengetahui jika kamu masih punya istri sah. Tekan Farah lagi. Fatur mengusap wajahnya kasar, niatnya datang untuk meredam kekesalannya pada Sasi, tapi di sini justru kepalanya semakin pusing dan kekesalannya makin bertambah. Mah, yang Mama inginkan hanya cucu kan, jadi jangan menuntut Fatur untuk menceraikan Sasi. Fatur setuju menikah siri dengan Selin, karena wanita itu bersedia mengandung anak Fatur. Jadi Mama tidak perlu menuntut apapun dari Fatur, karena sampai kapanpun Fatur tidak akan pernah menceraikan Sasi, dan Sasilah yang akan merawat saat bayi itu lahir. Brak! Suara benda jatuh mengalihkan perdebatan mereka, Selin berdiri mematung dengan linangan air mata. Paperbak di tangannya pun berhamburan di lantai. Selin menatap Fatur dengan tatapan kecewa. Selin, kamu sudah pulang. Farah mendekati Selin, sedangkan Fatur tampak mendengus kesal. Mas, kamu tega sekali. Aku bukan mesin pencetak anak Mas, aku bukan wanita yang seenaknya kamu peralatan. Selin bicara dengan suara bergetar. Hatinya sakit mendengar ucapan Fatur yang hanya menginginkan anak darinya. Di awal sudah aku katakan, kita terikat karena aku menginginkan anak, bukan menginginkan dirimu, ucap Fatur tanpa rasa bersalah. Fatur memang pria bajingan yang pernah ada di muka bumi ini. Fatur, tarik ucapanmu. Mama tidak suka kamu mengabaikan Selin, dan membela wanita mandul itu. Tegas Farah. 45. Dengan segala kekesalannya, matanya menyorot tajam. Fatur yang malas berdebat pun, memilih meninggalkan keduanya, masuk ke dalam kamarnya tanpa peduli tangisan Selin. Mah, aku nggak rela. Kalau aku yang mengandung dan melahirkan, tapi wanita mandul itu yang akan merawat anakku. Jika seperti ini aku lebih baik pergi dan mengurus bayiku sendiri. Selin hendak pergi namun Farah menahannya dengan tatapan memelas. Selin, jangan pergi. Fatur hanya sedang kesal. Mungkin dia sedang bertengkar dengan Sasi. Mama tahu kamu bisa membujuknya dan melunakkan hatinya. Kamu harus lebih bersabar sayang. Mama tidak akan membiarkan kamu membawa cucu Mama. Ucap Farah dengan tatapan memelas. Sedangkan Sasi dan ibunya tampak terisak dalam keheningan malam, Sasi sudah menumpahkan semua kesedihannya dalam pengakuan sang ibu. Meskipun ragu dan takut jika ibunya kepikiran dan berdampak pada sakit jantungnya. Sasi hanya ingin pisah Bu, Sasi nggak sanggup jika harus hidup seperti ini. Katanya dengan penuh keyakinan. Halimah mengusap kepala putrinya yang sedang hancur, wanita mana yang mau dimadu hanya karena belum mendapat kepercayaan memiliki keturunan. Karena sejatinya jodoh dan maut di muka bumi ini adalah takdir yang sudah digariskan dari Yang Maha Kuasa. Maafkan ibu yang tidak ada di saat kamu terpuruk nak. Lirih Halimah. Bukan salah ibu, semua sudah digariskan untukku jalan ibu. Sasi mengubah posisinya menjadi duduk, menatap ibunya dengan tatapan serius. Sebenarnya aku juga sudah pergi dari rumah beberapa hari lalu Bu, dan aku sudah mengurus perceraianku. Tapi Mas Fatur tidak ingin tanda tangan. Dan aku sudah muak dengannya. Tutur Sasi dengan tatapan sendu. Halimah semakin merasakan sesak, putrinya sedang mengalami masalah rumah tangga yang begitu pelik, tapi dirinya justru tidak tahu apapun. Bu, ibu mau kan ikut Sasi ke apartemen? Jujur Bu, Sasi sudah nggak bisa tinggal dengan Mas Fatur. Katanya lagi menatap ibunya dengan memohon. Halimah mengangguk, Lianak, kemanapun kamu pergi ibu akan ikut. Halimah tampak tak berdaya, dadanya berdenyut nyeri, namun sebisa mungkin ia tak menunjukkan sakitnya di depan Sasi.
Bagaimana bisa ia tidak merasakan sakit saat putrinya mengalami masalah rumah tangga yang begitu menyedihkan? Dituduh mandul dan suaminya menghamili wanita lain. Sungguh Halimah tak menyangka jika Fatur pria brengsek seperti itu. Tanpa mengulur waktu Sasi membawa barang ibunya dan ia masukkan ke dalam mobil lebih dulu, tapi saat ia kembali masuk matanya terbelalak lebar dengan wajah terkejut. "Bu!" jerit Sasi saat melihat ibunya tak sadarkan diri di lantai. 46. 3. Lorong rumah sakit yang dingin menjadi teman Sasi malam ini. Ia duduk seorang diri di kursi tunggu dan menatap ruangan UGD yang sejak tadi pintunya masih tertutup. Dalam keadaan seperti ini, Sasi sudah memikirkan menghubungi suaminya. Ia memilih untuk tidak memberitahu, ponselnya juga dengan sengaja ia matikan. Dalam hatinya terus merapalkan doa untuk ibunya. Air matanya tak henti mengalir saat mengingat tubuh ibunya tak sadarkan diri. "Maafkan Sasi Bu, Sasi sudah membuat ibu sakit," katanya dengan isak tangis. "Tuhan selamatkan ibuku, aku sudah tidak memiliki siapapun di dunia ini kecuali dia." Ceklek. Sasi langsung berdiri di depan dokter yang baru saja membuka pintu. "Dokter, bagaimana keadaan ibu saya?" tanyanya dengan tergesa dan panik. "Pasien mengalami serangan jantung mendadak, untuk saat ini masih dalam penanganan. Lebih baik pasien tidak menerima kabar ataupun hal-hal yang buruk. Karena itu bisa mempengaruhi kesehatannya." Sasi mengangguk, "Baik dok, terima kasih." Dokter pun pergi. Sasi hanya bisa melihat ibunya yang terbaring di atas ranjang pasien lewat kaca di pintu. Saat ini pasien belum bisa dijenguk. Bu, jangan tinggalin Sasi Bu," katanya dengan rasa bersalah dan takut. "Ada apa Dan?" Arga menerima telepon dari orangnya. "Saya baru saja mengikuti Nona Sasi, dia sedang ada di rumah sakit Husada." "Rumah sakit? Oke, gue ke sana." Arga yang baru saja pulang dan masuk rumah bergegas keluar lagi. "Dan, mau kemana?" Arga menghentikan langkahnya dan menatap wanita parubaya yang berjalan tergopoh-gopoh ke arahnya. "Bi, aku mau ke rumah sakit." "Siapa yang sakit?" tanya si Bibi. "Ternan, maaf Bi." Arga buru-buru. Arga pun pergi meninggalkan Bibi yang berdiri di ambang pintu. "Hati-hati Dan!" teriak si Bibi, yang mendapat bunyi klakson dari Arga. 47. Memangnya siapa yang sakit? Bibi menatap layar ponselnya yang sedang melakukan panggilan video call. Bibi juga nggak tahu nyonya, Aden buru-buru pergi. Ucap Bibi Dijah. "Ya sudah, nanti saja kalau dia sudah pulang, bilangin suruh angkat telepon saya," ucap seorang wanita di seberang. "Sana. Lian nyonya, memangnya kapan nyonya pulang?" Tampak di sana terdengar helayan napas. "Seminggu lagi Bi, tapi kalau ada kabar baik anak itu mau menikah aku bisa pulang besok." Si Bibi hanya tersenyum mendengar ucapan wanita itu. "Doakan saja nyonya, si Aden segera dapat jodoh dan menikah lalu kasih cucu. Biar nyonya ngak pergi jalan-jalan terus." Bibi hanya bisa tersenyum meledek. Keduanya sedikit terlibat obrolan sebelum sambungan telepon terputus. Sampainya di rumah sakit, Arga mencari tahu di mana Sasi dirawat. Namun pria itu tak mendapatkan informasi apapun dari pihak resepsionis. "Maaf Tuan, di sini tidak ada pasien bernama Sasi," ucap resepsionis yang sudah merasa tertekan dengan tatapan mengintimidasi Arga. "Cari yang bener sus, anak buah saya ngak mungkin." "Pak Arga." Arga menoleh ke sumber suara, dan di sana Sasi sedang berdiri sambil memegang cup minuman. "Sasi, kamu tidak apa-apa?" Arga mendekat dan menyentuh kedua bahu Sasi memastikan jika wanita itu tidak apa-apa. "Aku tidak apa-apa, kenapa Pak Arga di sini?" Sasi memicingkan matanya. "Aku pikir kamu sedang sakit, jadi aku langsung ke sini. Dan ternyata nama kamu tidak terdaftar di resepsionis, jadi yang sakit siapa?" tanya Arga yang mengambil cup kopi dari tangan Sasi lalu meminumnya. "Pak,
Itu kopiku. Pekik Sasi kesal. Oh, ini nanti kita bisa beli lagi. Ucap Arga enteng. Sasi mendengus kesal, dengan wajah ditekuk. Auklah, kamu memang nyebelin. Ketusnya lalu meninggalkan Arga yang bingung. Nona, ibu Anda sudah bisa dipindahkan ke ruang perawatan. Sasi yang baru tiba mendapat kabar dari suster. Alhamdulillah, terima kasih Sus, saya akan melakukan administrasi dulu. Sasi hendak pergi namun ditahan oleh Arga. 48. Kamu temani ibumu saja, biar aku yang urus. Lalu Arga menatap suster di depan mereka. Tolong berikan kamar VIP. Tapi Pak. Sasi terdiam saat Arga sudah melangkah pergi, wanita itu hanya menghela napas dan tersenyum singkat pada. Suster. Mbak kenal dengan Tuan Arga Bramantara? Tanya suster yang berjalan dengan Sasi. Dia atasan saya di perusahaan Sus. Suster itu mengangguk, dia juga pemilik rumah sakit ini. Apa? Sasi langsung terdiam kaku dengan wajah yang syok. Setelah dipindahkan Sasi duduk di sisi ranjang tanpa berniat meninggalkan elbunya, meskipun merasakan lapar, namun Sasi memilih untuk diam menatap wajah ibunya dengan sedih. Ceklek. Sasi menoleh dan Arga yang baru datang setelah tadi mengurus administrasi. Pak terima kasih. Sasi berdiri dari duduknya mendekati Arga yang menaruh sesuatu di atas meja. Sama-sama, aku beli makanan karena Bapak tidak perlu repot-repot, saya bisa cari sendiri. Sasi memotong ucapan Arga. Bukan, ini karena saya juga belum makan. Jadi saya sekalian beli untuk kamu juga. Sasi pun jadi salah tingkah dan menunduk malu, ia sudah kepedean dengan ucapannya tadi. Sedangkan Arga hanya tersenyum, ia sengaja membuat wanita itu malu. Sasi, pasti kamu lelah seharian bekerja. Keduanya duduk menikmati makanan yang ada. Capek Pak, bukan hanya capek fisik tapi capek hati juga. Gumam Sasi sambil menyantap makanan. Kamu bicara apa? Tanya Arga memastikan. Ngak ada Pak. Kepala Sasi menggeleng. Arga sedikit mengubah posisi duduknya menjadi miring menghadap Sasi, membuat Sasi jadi berdebar. Sasi, mungkin seharian tindakanku membuatmu kesal. Tapi aku hanya tidak ingin keakraban kita menjadi tontonan publik. Di kantor kita adalah atasan dan bawahan. Jadi kamu harus mengerti. Tangan Arga menyentuh sudut bibir Sasi yang terdapat sisa makanan. Dan tanpa Sasi duga Arga justru memasukkan ke dalam mulutnya. 49. Pak itu. Sasi terpaku, lidahnya terasa keluh. Bahkan Fatur yang suaminya tidak pernah melakukan hal itu. Pria itu justru mengomel jika dirinya makan dengan jorok. Tapi Arga, sekelas pria seperti Arga memakan sisa dari bibirnya. Kenapa? Hanya sisa makanan, bahkan kita sudah pernah berbagi selaiva bersama, bahkan juga lebih dari itu. Contohnya Arga tersenyum sambil melirik area sensitif Sasi membuat wanita itu refleks merapatkan kedua kakinya. Arga terkekeh, Sasi kamu masih ingat ucapanku terakhir kita berpisah di hotel. Sasi tampak diam, pikirannya sedang menerawang mengingat. Kalau lupa biar aku ingatkan. Arga memajukan wajahnya hingga mendekat ke wajah Sasi dalam beberapa inci. Jika aku bertemu denganmu lagi, itu berarti kau akan menjadi milikku. Arga mengambil ciuman di bibir Sasi tanpa bisa wanita itu menghindar, dan keduanya justru larut dalam ciuman yang hangat dan manis. 2:54. Brak. Sasi yang sedang menyuapi ibunya terkejut saat pintu tiba-tiba dibuka kasar. Fatur menatap keduanya dan langsung mendekati ranjang di mana Ibu Halimah sedang duduk bersandar sambil menerima suapan dari Sasi. Ibu, bagaimana keadaan Ibu? Fatur mendekat dan menggenggam tangan ibu mertuanya. Dari wajahnya Fatur terlihat khawatir. Sudah membaik nak, jawab Halimah dengan senyum tipis.
Sedangkan Sasi sendiri memilih diam dan cuek. Tak menghiraukan Fatur yang berbicara dengan ibunya. Kenapa bisa begini Bu? Tadi malam ibu masih sehat-sehat saja. Halimah melirik Sasi yang biasa saja, begitu juga Fatur melirik istrinya. Sayang, kamu tidak kasih kabar kalau ibu sakit. Kalau bukan karena satpam komplek aku tidak tahu kalau ibu dilarikan ke rumah sakit. J. Bukannya kamu yang memilih pergi Mas, aku pikir kamu sudah tidak peduli. Jawab Sasi ketus. Sasi bukan begitu, tapi... Saat Sasi berteriak kebetulan satpam kompleks sedang patroli berjalan di depan rumah Sasi, dan mereka mendengar teriakan Sasi alhasil mereka ikut membantu Sasi menaikkan ibunya ke dalam mobil. Sudah tidak apa-apa, ibu hanya kecapean, maafkan ibu yang merepotkan kalian. Halimah bicara dengan hati-hati agar keduanya tidak bertengkar. Fatur hanya bisa mengangguk, syukurlah kalau ibu sudah tidak apa-apa. Sasi memilih beranjak dari duduknya, Bu, Sasi cari makan dulu. Ibu istirahat saja. Sasi membantu ibunya kembali berbaring, dan pergi tanpa bicara dengan Fatur. Fatur antar Sasi dulu Bu. Fatur pun ikut pergi mengejar istrinya. Hingga saat pintu lift tertutup Fatur berhasil mencegahnya, dan keduanya berada di lift yang sama. Sasi jangan kamu pikir aku tidak tahu, jika kamu akan membawa ibu pergi bersamamu. Ucap Fatur menatap istrinya dari samping. Sasi menyunggingkan senyum sinis. Lalu kenapa? Apa aku melakukan kesalahan? Balas Sasi dengan nada tegas. Bahkan aku sudah katakan jika kita akan berpisah. Fatur yang mendengar hanya bisa membulatkan matanya, Sasi kamu tidak berbuat seperti itu, kamu tahu aku tidak akan setuju dengan perceraian yang kamu inginkan. Sampai kapanpun aku tidak akan mau. Tekan Fatur. Terserah. Ting. Bersamaan dengan itu pintu lift terbuka, Sasi lebih dulu keluar dengan perasaan kesal. 51. Sedangkan Fatur melihat punggung Sasi dengan kedua tangan mengepal. Pak, siang ini perwakilan dari PT Angkasa akan datang. Arga menatap sekretaris di depannya dengan wajah datar, tangannya mengulur memeriksa berkas. Siapkan saja. Nanti biar saya sendiri yang menemuinya. Sekretaris itu mengangguk dan pergi. Hari ini Sasi tak masuk, Arga memberikan cuti langsung tadi pagi sebelum meninggalkan rumah sakit. Semalaman Arga ikut menemani Sasi menunggu ibunya, entah karena rasa ketertarikannya atau rasa kasihan yang ia rasakan. Hanya saja Arga tak tega meninggalkan Sasti. Fatur, ingat kamu harus berusaha agar perusahaan kita mendapatkan kerja sama ini. Karena jika itu terjadi perusahaan transportasi kita akan terjamin. Ucap Sarah atasan Fatu. Fatur melihat berkas lalu memasukkannya ke dalam map. Elbu tenang saja, saya pasti akan mendapatkan kerja sama ini. Ucap Fatur penuh keyakinan. Bu Farah tersenyum, bagus, lebih baik lagi kamu minta bantuan istri kamu agar diterima. Saran Bu Farah. Fatur hanya tersenyum, dan ia sendiri tidak tahu akan bertemu dengan siapa nantinya, karena Sasi sendiri jelas berada di rumah sakit dan tidak bekerja. Fatur lebih dulu sampai di Hotel Mercure, hotel yang menyediakan restoran bintang 5. Pertemuannya kali ini diatur oleh manajer perusahaannya jadi Fatur hanya tinggal berangkat dan bertemu klien penting, yang namanya dikenal lekat dalam dunia bisnis. Fatur sendiri hanya pernah melihat dalam majalah bisnis ataupun berita di televisi. Tapi saat ini dirinya tidak yakin jika yang datang menemuinya adalah pemilik perusahaan tersebut. Mengingat perusahaannya yang masih terbilang kecil. Tapi jika memang itu terjadi Fatur sendiri merasa beruntung. Duduk di sebuah ruangan private, Fatur tampak menunggu dengan harap-harap cemas. Hingga sebuah suara pintu terbuka mengalihkan atensinya. Silahkan Tuan. Ucap pelayan yang membukakan pintu. Fatur langsung berdiri,
wajahnya tampak terkejut saat melihat siapa yang datang. Tuan Arga Bramantara, ucapnya dengan tak percaya. Maaf, saya datang telat, balas Arga tanpa senyum. Fatur tersenyum lebar, tangannya mengulur untuk berjabat tangan. Tidak apa-apa Tuan, saya Fatur dari PT Angkasa. Katanya memperkenalkan diri. Oh, Arga hanya mengangguk, dan keduanya sama-sama duduk saling berhadapan. Saya pikir bukan Anda yang datang Tuan, mengingat perusahaan kami jauh dari perusahaan besar lainnya. Ucap Fatur dengan ramah. 52. Kebetulan asisten saya sedang cuti, dan waktu saya sedikit luang. Arga mengambil air mineral dalam kemasan botol. Senang sekali saya bisa bertemu dengan orang nomor satu seperti Anda Tuan, ini seperti mimpi. Tapi saya yakin mimpi saya ini nyata. Fatur masih tampak tak percaya, pria itu terus tersenyum. Dengan sedikit berbincang, Fatur lalu memberikan berkas dari perusahaannya. Mungkin Anda masih ingin membacanya, dan mungkin juga ada pertanyaan sebelum Anda menyetujuinya. Dert. Ponsel di dalam saku Fatur berdering, pria itu menatap Arga dengan senyum kaku tidak enak. Maaf, katanya sambil meraih ponselnya lalu mematikan meskipun tahu siapa nama yang memanggil. Jika Tuan bisa. Dert. Fatur memejamkan matanya kesal, namun ia justru menunjukkan wajah tak enaknya. Angkat saja dulu, siapa tahu penting. Ucap Arga sambil meraih berkas yang Fatur sodorkan. Maaf Tuan, kalau begitu saya angkat teleponnya dulu. Fatur beranjak menjauh untuk mengangkat panggilan dari Celin. Sedangkan Arga tampak sedang mempelajari berkas kerjasamanya. Mereka menggunakan keuntungan kecil untuk sendiri, agar bisa mendapatkan kerjasama. Gumam Arga dengan senyum miring. Tak lama Fatur kembali, dan Arga sudah menaruh berkas di atas meja. Maaf Tuan menunggu lama. Fatur kembali duduk dan menaruh ponselnya di atas meja. Arga yang tak sengaja melihat ponsel Fatur yang masih menyala pun mengerutkan keningnya. Tatapannya semakin menajam untuk melihat wallpaper layar ponsel Fatur. Fatur yang menyadari tatapan Arga mengarah pada ponselnya pun tersenyum kikuk sambil membalikan keadaan ponselnya yang sepertinya mengganggu kliennya itu. Itu istri saya Tuan. Dek. 53. 5. Istri. Lia, kebetulan istri saya juga bekerja di perusahaan Tuan. Ucap Fatur dengan bangganya. Tanpa Fatur sadari, Arga yang sedang memegang gelas mencengkram gelas itu erat dan tatapannya lurus padanya. Dan saya begitu bangga dengan istri saya yang memiliki karir cemerlang, karena baginya ini adalah sebuah impiannya dulu yang baru tercapai. Tutur Fatur lagi tanpa tahu jika Arga memendam kekesalan. Kekesalan karena ternyata pria yang menyakiti Sasi ada di depan matanya, pria yang sudah melontarkan kata-kata menyakitkan bagi seorang perempuan apalagi perempuan itu adalah istrinya sendiri. Kalian sudah lama menikah, Arga kembali menenggak minumannya kali ini hingga tandas. Fatur mengulas senyum, baru 2 tahun Tuan. Arga hanya menanggapi dengan wajah datar, baru 2 tahun tapi sudah membuat asumsi sendiri jika Sasi mandul. Arga tersenyum sinis dalam hati. Kalau begitu, untuk selanjutnya nanti orang saya yang akan menghubungi. Saya ada kepentingan lainnya dan permisi. Arga beranjak berdiri dan memberikan uluran tangan pada Fatur yang tak bisa menolak. Kejadiannya begitu cepat sampai Fatur tak bisa mencegahnya. Tuan ini bagaimana? Anda belum tanda tangan Tuan Arga. Padahal kan tinggal tanda tangan. Gumam Fatur frustasi. 1. Mobil Arga membelah jalanan menuju rumah sakit, sebelum sampai Arga menyempatkan mampir ke sebuah gerai makanan yang dia tahu kesukaan Sasi. Dan sampainya di rumah sakit, ruangan Halimah kosong, Sasi tidak ada, hanya ada ibunya yang terbaring terlelap. Dengan hati-hati Arga masuk dan menaruh makanan yang ia beli,
saat hendak berbalik suara Ibu Halimah membuat Arga menoleh. "Kamu siapa?" tanya Ibu Halimah sambil merubah posisi tubuhnya menjadi duduk. "Elbu tidak apa-apa," Arga membantu Ibu Halimah agar nyaman untuk duduk. "Kamu siapa? Kenapa di ruangan saya?" tanyanya lagi dengan tatapan penuh curiga. Arga tersenyum, pria itu mengambil duduk di kursi sisi ranjang. 54. "Perkenalkan Bu, saya Arga teman Sasi," jelasnya. Ibu Halimah menatap lekat wajah Arga, membuat pria itu mengerutkan keningnya. "Teman? Kamu teman kantor Sasi?" Kepala Arga mengangguk, "Lia, saya teman kantor Sasi." Keduanya terlibat obrolan ringan, untuk beberapa saat. Hingga suara pintu terbuka membuat keduanya menoleh. Sasi muncul dengan mata menyipit, tentu saja karena melihat Arga yang ada di sana. "Pak Arga sedang apa di sini?" Sasi masuk dan menaruh tasnya di sofa. "Jenguk ibu kamu, memangnya ngapain?" Jawaban Arga membuat Sasi mengerucutkan bibirnya. "Heran aja, orang penting dan sibuk seperti Anda sekarang di rumah sakit." Balasnya dengan nada sindiran. "Bu, waktu hamil Sasi kira-kira ibu ngidam apa, kenapa dia punya mulut cerewet sekali?" ucap Arga dengan wajah tampak teraniaya. Sasi mendelikkan matanya, sedangkan Ibu Halimah terkekeh mendengar pertanyaan Arga. "Elbu dulu ngidam sayuran yang namanya ceriwis, setiap hari ibu makan itu. Mungkin karena itu Sasi jadi cerewet." "Tebau." Sasi pun semakin kesal yang membuat keduanya justru tertawa. "Enak tidak?" tanya Arga menatap Sasi yang sedang memakan mie jebeo level hot. "Kamu bisa tahu kalau aku suka ini." Sasi menatap Arga sambil mengunyah makanan. Karena banyak rempah dan cabai berwarna merah, bibir Sasi tak luput dari bumbu yang menempel. Arga yang melihat justru menelan ludah, bibir Sasi sedikit bengkak dan berminyak, mungkin efek kepedasan membuat bibirnya sedikit tebal. "Pak, ini sih enak banget. Tahu aja kalau aku suka pedas." Arga pun mengusap wajahnya, jantungnya tiba-tiba berdebar. Sesuatu yang tidur kini justru terasa menggeliat hanya karena menatap bibir Sasi yang begitu menggoda. Sepertinya, apa yang ada padanya begitu menggoda. Gumam Arga dengan perasaan yang tiba-tiba tak tentu. 1:55. 6. "Fatur, kapan kamu ceraikan istri kamu? Lihat kandungan Selin semakin besar." Elbu Farah melirik Selin yang duduk dengan kepala menunduk. Sedangkan Fatur duduk di seberang mereka menikmati makan malam. Malam ini Fatur tak pulang ataupun ke rumah sakit. Padahal ia tahu jika ibu mertuanya sedang dirawat. "Mah, sudah aku bilang, jika kamu tidak bisa, Mama yang akan mencarikan pengacara untuk proses perceraianmu," tegas Farah. Sedangkan Selin terus menunduk dengan perasaan sesak. Fatur menghela napas lelah. "Selin, apa kamu sengaja menggunakan kehamilanmu untuk menekanku?" Selin yang namanya disebut mengangkat wajahnya, dan tatapannya mengarah pada Fatur yang menatapnya dengan tajam. "Fatur, apa maksudmu? Selin mengandung darah dagingmu, dan kamu masih saja membela wanita mandul itu." Farah semakin kesal dengan wajahnya yang memerah menenahan amarah. "Mas, sebelumnya kamu begitu menginginkan bayi ini. Tapi sekarang kamu seperti tidak ingin bertanggung jawab." Wajah Selin bercucuran air mata. "Perutku semakin besar, apa kata orang-orang dan teman kantorku kalau aku hamil dengan suami wanita lain?" Tutur Selin dengan berurai air mata. 1. "Cek, dari awal kamu sudah setuju, tapi sekarang kamu justru seolah menjadi korban di sini." Fatur pun pergi tanpa menghabiskan makanannya, pria itu sudah terlalu lelah. Selin menangis terisak, membuat Farah merangkulnya dan berusaha memenangkan. "Kamu tenang saja, Mama akan bantu kamu untuk mendapatkan status yang jelas," ucap Farah dengan sungguh-sungguh. "Biar bagaimanapun, kamu sedang mengandung cucuku, darah daging Fatur." "Bu,
Kita tinggal di sini ya. Sasi membuka pintu apartemennya dan menyuruh ibunya untuk masuk. Ibu Halimah tampak tersenyum dan menelisik isi ruangan yang cukup nyaman meskipun tidak terlalu luas. Tidak apa nak, ini cukup nyaman. Sasi pun tersenyum, dan menaruh beberapa barang ibunya ke kamar sebelah. Besok Sasi sudah bekerja, ibu tidak apakan sendirian. Lia, kamu bekerja saja, ibu sudah terbiasa tinggal sendirian. Sasi pun membuat beberapa masakan untuk mereka berdua, hari ini ibunya sudah keluar dari rumah sakit. Dan Sasi langsung membawanya ke apartemen tanpa memberitahu siapapun, termasuk Fatur. Berkutat kurang lebih 1 jam, Sasi pun sudah selesai memasak, dan kini keduanya duduk bersama di meja makan. 56. Namun suara bel membuat acara makan mereka sedikit terganggu. Siapa siang-siang begini, Gita nggak mungkin. Dia ini masih jam kerja. Ucap Sasi. Biar ibu saja yang buka. Ibu Halimah hendak berdiri, namun Sasi lebih dulu mencegah. Biar Sasi saja bu. Ibu selesaikan makannya. Sasi pun berdiri. Dalam hati ia sambil menembak siapa yang datang, karena tempatnya sekarang hanya diketahui oleh Gita dan Arga. Ceklek. Selamat siang mbak, ini ada pesanan. Sasi mengerutkan keningnya melihat kurir pengantar makanan di depannya. Saya tidak pesan makanan mas. Katanya bingung. Tapi ini alamatnya Mbak Sasi kan? Kepala Sasi mengangguk, hingga ponsel di sakunya bergetar. Arga, gumam Sasi melihat nama yang tertera. Sayang, aku kirim makanan ke apartemenmu, apa sudah sampai? Suara Arga terdengar lembut dan perhatian di seberang sana. Sudah pak. Tapi, bagus, semoga belum terlambat. Ingat kamu harus makan makanan yang sehat. Dan untuk ibumu juga. Jadi habiskan aku pesankan khusus untuk kamu. Tut. Panggilan terputus, Sasi menatap layar ponselnya yang sudah mati. Kenapa dia gumam Sasi? Kalau begitu terima kasih mas, pada akhirnya Sasi menerima makanan dari kurir tersebut. Siapa Sas? Kurir nganter makanan bu. Kamu pesan. Lalu kenapa kamu masak? Kepala Sasi menggeleng, ngak bu, ini teman kantor Sasi yang kirim. Balasnya sambil membuka kotak makanan yang Arga pesan. Beberapa menu makanan sehat yang semua sudah dibuat dengan khusus. Sas, kamu sedang diet? Tanya Bu Halimah membuat Sasi tersenyum kaku. Melihat menu sehat yang ada membuat Bu Halimah menyimpulkan sesuatu. 57. Iya bu, akhir-akhir ini makanan Sasi gak terkontrol jadi berat badan Sasi naik. Jawabannya berkilah. Mana mungkin Sasi menjawab jika semua ini adalah menu sehat untuk kesuburan dirinya. Oh, ibu kira badan kamu masih ideal. Bu Halimah memperhatikan Sasi. Masa sih bu, tapi timbangan Sasi naik. Ya sudah, tapi jangan terlalu diporsir, kalau kekurusan juga jelek. Pagi-pagi Sasi sudah sampai di kantor, jabatannya yang sebagai asisten direktur membuatnya tiba lebih pagi dari atasan ataupun lainnya. Sasi memang pekerja keras dan profesional dalam melakukan pekerjaan. Dan sampai detik ini Sasi belum mendapatkan kesulitan berarti menghadapi klien maupun atasannya yang suka sekali merubah mood. Mbak Sasi, ada yang menunggu dari tadi. Sasi menghentikan langkahnya saat satpam bicara padanya. Menunggu saya pak. Pagi-pagi begini. Tanyanya dengan tak percaya. Lia mbak, itu mbaknya duduk di sana. Satpam itu pun menunjuk ke arah lobi di mana tempat menunggu ada seorang wanita. Terima kasih pak. Sasi beranjak pergi, mendekati wanita yang duduk dengan kepala menunduk. Dari jauh Sasi juga sudah tahu siapa wanita itu. Ada apa kamu mencariku? Suara tegas Sasi membuat kepala Selin terangkat, wanita itu berdiri dan menatap Sasi. Mbak,
Ada yang ingin aku bicarakan. Ucap Selin dengan sungguh-sungguh. Bicara apa? Paling-paling kamu ingin mengemis agar Fatur menjauhi dariku. Sasi melipat kedua tangannya di dada, menatap Selin dengan sinis. Selin sendiri tampak kesal melihat bagaimana Sasi tampak arogan. Mbak, aku hanya ingin Mas Fatur menikahiku sah di mata hukum dan agama. Seharusnya Mbak tahu kalau aku sedang mengandung anak Mas Fatur. Tapi Mas Fatur tidak ingin menceraikan kamu, Mbak. Suara Selin tampak bergetar, namun ia tetap menahan air matanya agar tak tumpah. Sasi tersenyum sinis, tatapannya mengarah pada Selin seolah meremehkan. Lalu aku harus apa? Fatur sendirilah yang tidak ingin bercerai. Asal kamu tahu, aku sudah mengirim surat perceraian itu sejak lama. Tegas Sasi. Dan aku juga tidak sudi lama-lama menjadi istri seorang pria yang selingkuh. Selin, kamu bisa membuat suami orang takluk dengan kelicikanmu, lalu kenapa kamu tidak bisa membuatnya menandatangani surat perceraian itu? Tubuh Selin mematung, wajahnya terlihat beroikir sedangkan Sasi hanya tersenyum miring sebelum meninggalkan Selin sendiri. Sepertinya Selin akan berguna. Gumamnya dengan senyum menyeringai. 58. Brak. Aus. Sasi meringis saat tubuhnya tiba-tiba terhempas dan membentur tembok. Sudah berani tidak mau angkat telepon. Alis Sasi terangkat sebelah, melihat siapa pria yang sedang mengungkungnya membuat Sasi mendelikkan matanya dan mendorong dada pria itu. Pak Arga apa-apaan sih? Ini kantor Pak. Kesal Sasi. Pagi-pagi sudah dibuat bad mood. Padahal sengaja datang pagi-pagi agar terhindar dari pria menyebalkan ini. Tapi siapa sangka kalau Arga justru datang lebih pagi darinya. Ini kantorku, jika kamu lupa. Aku bos di sini. Ucap Arga dengan bangga. Sasi memutar kedua bola matanya malas. Lalu apakah atasan seperti Anda patut dicontoh, Sasi mendelikkan matanya. Arga justru tersenyum, lalu duduk di kursi kerja. Sasi membuat wanita itu mendengus kesal. Tidak perlu dicontoh, tapi perlu serit. Ah, Pak Arga. Pekik Sasi saat tubuhnya mendarat di atas pangkuan Arga. SSSTT. Ini masih terlalu pagi. Jangan berteriak. Bisik Arga dengan napas hangatnya yang menerpa sisi wajah Sasi. Tubuh Sasi jadi menegang. Wajahnya tampak terasa panas dengan jantung berdebar kencang. Ya Tuhan! Cobaan apa lagi ini? Kuatkan imanku. 59. 7. Tok, tok. Suara ketukan pintu membuat ciuman keduanya terhenti. Sasi mendorong dada Arga dan segera berdiri merapikan penampilannya. Arga yang melihat hanya tersenyum, sedikit merapikan jas dan mengusap sisi bibirnya dengan lidah. Hal yang membuat Sasi cemberut. Lipstikku mahal, kalau setiap hari begini akan cepat habis. Katanya dengan ketus. Menyakini tidak ada sisa lipstik yang belepotan, Sasi pun segera berjalan untuk membuka pintu. Pak Mirza. Ucap Sasi dengan senyum ramah. Mirza pun membalas senyum, pagi Nona, ini berkas yang Pak Arga minta. Mungkin beliau belum datang. Jadi aku titipkan saja. Mirza mengulurkan berkas, karena sangat penting, jadi saya tidak berani sembarang menaruh. Ucapnya lagi. Sasi pun mengangguk dan menerima, baik, nanti saya sampaikan. Sasi kembali masuk dan Arga masih duduk di tempatnya. Pria itu sibuk dengan ponselnya. Berkas dari asisten Mirza Pak. Katanya sambil menyodorkan berkas itu. Sasi kamu pelajari ini. Lusa kita akan bertemu dengan klien Importa. Ucap Arga sambil menatap Sasi yang masih berdiri. Importa. Kepala Arga mengangguk, kamu tenani saya, dan lagi kamu harus berhati-hati ingat itu. Arga pun berdiri dan merapikan jasnya, dan sebelum pergi Arga mendaratkan kecupan di kening Sasi membuat wanita itu tertegun. Buatkan saya sarapan, sandwich saja dan kopi. Katanya dengan senyum tampan dan berlalu pergi.
Sasi masih diam dengan segala rasa yang tiba-tiba, rasa hangat dan desiran halus tiba-tiba muncul. Astaga, sadar Sasi kamu masih punya suami. Ucapnya sambil mengingatkan siapa dirinya. Fatur. Bagaimana? Sudah ada kabar. Bu Sarah mendatangi meja kerja Fatur. Bekerja di kantor yang belum cukup besar membuat mereka begitu penting mendapatkan kerja sama apalagi kerja sama dengan perusahaan bonafit seperti Agratama Group. Belum Bu, ini saya juga sedang menunggu. Fatur tampak tersenyum kaku. Padahal sudah 2 hari dan dia juga belum mendapatkan informasi lanjutan, jika diingat-ingat dia tidak melakukan. 60. Kesalahan. Tapi kenapa juga belum mendapatkan kepastian? Dan ini atasannya sudah akan keluar tanduk. Memangnya apa yang kamu perbuat, sampai Pak Arga tidak langsung menyepakati kerja sama kita? Fatur, apa kamu melakukan kesalahan? Tanya Bu Sarah dengan nada yang tidak enak didengar dan membuat hati Fatur kesal. Saya tidak melakukan apa-apa Bu, saya juga tidak tahu kenapa beliau menundanya. Fatur sedikit menekan intonasi suaranya, namun masih dalam radar kesopanan saat bicara dengan atasannya. Bu Sarah membuang napas kasar. Kamu usahakan Fatur, kerja Sarma ini sangat penting, lagi pula istri kamu kan kerja di perusahaan Agratama Group, bila perlu kamu minta bantuannya. Fatur menghempaskan tubuhnya kasar di kursi, pria itu tampak mengusap wajahnya dengan kasar. Sejak 2 hari pesan ataupun panggilannya selalu ditolak oleh Sasi. Dan sejak saat itu dia belum lagi menemui istrinya. Apa aku coba datang ke kantor Agratama ya, bisa jadikan Pak Arga sibuk dan lupa. Fatur tersenyum menyeringai, ya dia akan datang ke kantor Agratama saja. Di sisi lain, Sasi baru saja membuat sarapan yang Arga minta. Sebagai aspri tentu Sasi tidak bisa menolak perintah atasannya. Meskipun kerjanya lumayan banyak, tapi terkadang Arga juga membantunya sebagian. Pria itu tentu saja tidak akan tega membuat wanitanya kelelahan dengan segudang pekerjaan. Meskipun sedikit banyaknya asisten Mirzalah yang banyak membantu. Sarapan dulu Pak, Sasi menaruh nampan berisikan menu yang Arga minta. Pria itu pun melepaskan kacamata bacanya dan menutup laptopnya. Kenapa cuma 1? Kamu mana? Ucap Arga menatap satu potong sandwich di atas piring. Saya sudah makan. Sasi jawab dengan jujur. Kalau begitu duduklah, ternanis saya. Arga segera menyuapkan makanan ke dalam mulutnya, sedangkan Sasi memilih untuk memeriksa berkas yang belum Arga periksa. Sasi, menurutkanmu klien dari Importa bagaimana? Tanya Arga sambil mengunyah makanan di dalam mulutnya. Saya belum pernah terlibat Pak, memangnya kenapa? Tanyanya juga. Arga menyesap kopinya setelah menghabiskan sandwich buatan Sasi. Pak Robin klien sekaligus pemilik Importa, dia adalah klien yang licik dan sangat berbahaya. Maksud Bapak berbahaya? Sasi yang belum mendapatkan pengalaman luas pun tak mengerti. Beliau selalu menggunakan bar sebagai tempat pertemuan bisnis. Jadi kamu harus hati-hati. Tutur Arga memperingati. Baik. Lagi pula ada Pak Arga bersama saya, jadi kenapa saya harus takut? Balas Sasi ringan. 61. Namun detik berikutnya wanita itu menyadari kesalahan ucapannya. Sasi menatap Arga yang juga sedang menatapnya dengan senyum menyeringai. Maaf Pak. Nggak bermaksud lain. Ucap Sasi dengan meringis sesal. Pukul 5 sore, Fatur tiba di perusahaan tempat Sasi bekerja. Pria itu datang dan melihat keadaan sekitar di mana semua karyawan satu persatu meninggalkan perusahaan. Namun Fatur belum menemukan Sasi di antara karyawan lain. Permisi, ruangan Sasi di mana ya? Tanyanya pada salah satu karyawan yang melintas. Oh, ruangan Ibu Sasi ada di lantai 10 lantai ruangan Presdir Pak. Terima kasih ya. Fatur pun segera masuk ke dalam lift dan menekan angka 10,
seperti informasi yang dia dapatkan. Ini kali pertama ia datang dan mencari Sasi ke ruangannya. Karena dulu ia hanya mengantar batas sampai lobi saja. Ting! Pintu lift terbuka, lorong sudah tampak sepi namun lampu masih menyala terang. Fatur menelisik setiap interior yang cukup mewah dan menakjubkan. Fatur tak pernah membayangkan jika dirinya bekerja di perusahaan bonafit seperti ini. Bisa-bisanya gue kalah sama Bini. Decak Fatur saat melihat beberapa ruangan, dan di antara ruangan itu terdapat nama di atas pintu. Asisten Direktur, Sasi Devita Maharani. Gurmam Fatur menyebutkan nama lengkap sang istri. Fatur berdecak bangga, bagaimana bisa ia melepaskan wanita seperti Sasi. Wanita yang menurutnya nyaris sempurna. Hanya saja kesempurnaan itu terlihat cacat karena Sasi belum bisa mengandung. Namun Fatur begitu beruntung memiliki Sasi. Sas, meskipun aku menyakitimu. Tapi sampai kapanpun aku tidak akan pernah melepaskanmu. Ketukan pintu terdengar saat Sasi masih berkutat dengan pekerjaan. Wanita itu menyahut tanpa melihat siapa yang datang. Saat pintu terbuka dan suara yang sangat familiar ia dengar, Sasi mendongak dan matanya melihat sosok Fatur tersenyum di ambang pintu. Mas Fatur, ucap Sasi terkejut. Namun tidak dengan Fatur yang justru tersenyum lebar. Hai sayang, masih sibuk. Sasi pun berubah mimik wajahnya menjadi datar. Kenapa kamu kesini? Ketusnya tanpa menatap lawan bicaranya. Mencari kamulah, pesan dan teleponku kamu abaikan sayang. Suami mana yang tak khawati? Sasi terkekeh hambar mendengar ucapan Fatur. Istri mana yang masih mau dengan suami yang tukang selingkuh? Balas Sasi sarkas. 62. Fatur tampak mengerutkan hidungnya, mencoba agar tidak terpancing dengan ucapan Sasi. Sayang, aku melakukan itu ada alasannya, dan jangan kamu jadikan bahan obrolan yang akan berakhir membuat kita bertengkar. Game on sayang, kita jalani rumah tangga kita seperti sebelumnya. Ucap Fatur tanpa rasa bersalah. Semakin sesak dan benci saja Sasi yang mendengarnya. Fatur sudah seperti pria benar dan sempurna tanpa celah. Lalu apa aku harus menuruti keinginanmu? Jangan mimpi. Tegas Sasi dengan penuh penekanan. Fatur memijit keningnya, niat datang bukan untuk bertengkar, tapi entah kenapa begitu sulit mengendalikan Sasi sekarang ini. Sekarang Sasi bukan lagi istri yang penurut. Sasi, cukup. Jangan membuat kita bertengkar di sini. Aku datang hanya ingin menjemputmu. Jadi ayo kita pulang. Suara Fatur pun melunak, dia benar-benar tak bisa menghadapi Sasi sekarang ini. Cih, kamu pikir aku tidak bisa pulang sendiri? Lebih baik kamu jemput gundikmu itu yang jelas-jelas jauh perhatianmu. Ucap Sasi dengan nada yang cukup membuat Fatur kian merasa kesal. Jika Selin harus mengemis perhatiannya, lain halnya dengan Sasi yang sengaja ia prioritaskan. Tapi lihat apa yang wanita itu perbuat. Dia justru membuatnya naik darah dan mengikis kesabarannya. Sasi, ada apa nih? Suara bariton di ambang pintu membuat keduanya menatap sosok Arga yang berdiri dengan tatapan dingin. Pak Arga. Ucap Fatur gugup dan kikuk. Sasi. Siapa dia? Tanyanya dengan nada yang cukup membuat Fatur menelan ludah. Tapi tidak dengan Sasi yang terlihat santai. Calon mantan suami saya, Pak. Jawaban Sasi cukup membuat mata Fatur membeliak lebar. Berbeda dengan Arga yang tersenyum dalam hati. Pak Arga, saya Fatur dari perusahaan angkasa. Fatur mengalihkan perhatian agar Sasi tak lagi membuat Ria mati kutu. Saya tidak tahu, dan tidak mau tahu. Orang luar kenapa bisa masuk ke ruangan pribadi asisten saya? Ucap Arga dengan nada tegas dan dingin. Fatur jadi salah tingkah, merasa malu meskipun hanya ada istrinya di sana. Sasi, jika kamu masih menerima orang luar bertemu di sini,
lebih baik kamu resign. Tidak Pak. Saya tidak akan melakukannya lagi. Sasi menjawab dengan cepat. Jangan Pak, saya salah. Maafkan saya. Kalau begitu saya permisi. Fatur pun memilih pergi. La tidak akan mengorbankan pekerjaan Sasi yang menjadi cita-cita wanita itu. Arga melirik Fatur yang melewatinya, hingga Fatur menghilang di dalam kotak besi. 63. Bereskan mejamu, kita pulang, tita Arga yang membuat Sasi gelagapan. 64. 8. Sampainya di basement Sasi menghentikan langkahnya, membuat Arga ikut berhenti dan menoleh ke belakang. Ada apa? Tanyanya yang melihat Sasi berdiri diam. Pak, saya kan bawa mobil sendiri. Bapak duluan saja. Ucapnya dengan diringi senyum ramah agar Arga mengizinkan. Jadi kamu memilih kembali bertemu dengan calon mantan suami kamu lagi. Mata Arga memicing menatap Sasi yang mendelikkan matanya. Mana bisa begitu, saya akan menghindarinya. Balasnya dengan nada kesal. Kalau begitu masuk ke mobil. Pria itu pasti masih menunggumu. Arga membuka pintu mobilnya agar Sasi masuk. Namun wanita itu masih saja diam membuat Arga kehilangan kesabaran. Rasa kesalnya belum reda saat melihat Fatur berada di ruangan yang sama dengan Sasi Tai. Hanya berdua dan Arga tidak tahu berapa lama mereka di sana. Meskipun terkesan berlebihan tapi, Arga memang tak suka melihat wanitanya berdua dengan pria lain siapapun itu. Ya sejak malam panas dan pertemuan kedua mereka, Arga sudah melabeli Sasi sebagai wanitanya. Terserah. Brak. Arga menutup pintu keras-keras sampai membuat Sasi terlonjak kaget. Apalagi pria itu sudah masuk lebih dulu dan menghidupkan mesin mobil. Melihat Arga yang sepertinya marah, Sasi pun takut. La segera masuk dengan jantung berdegup kencang. Mobil berjalan namun tak ada suara dari keduanya. Hingga saat melewati lobi perusahaan Sasi bisa melihat Fatur masih di sana. Dan ternyata Arga benar, pria itu masih menunggunya. Sasi memiringkan kepalanya untuk melihat Arga, namun wajah pria itu terlihat datar tanpa ekspresi lurus ke depan, membuat Sasi jadi merasa bersalah dan bingung. Sasi memilih diam dengan pandangan menatap luar jendela. Kapan kalian akan bercerai? Selama beberapa saat keheningan mendominasi keduanya, dan suara Arga lebih dulu terdengar membuat Sasi menoleh pada pria yang juga sedang menatapnya. Karena mobil berhenti tepat di lampu merah. Aku sudah mengirimkan suara cerai, tapi dia tidak mau tanda tangan. Sasi mendesah kasar. Biar pengacaraku yang urus, itu pun jika kamu memang benar-benar bersedia bercerai. Arga kembali menjalankan mobilnya saat lampu sudah hijau. Sasi hanya bisa diam. Dan Arga tak lagi bicara. Sejujurnya banyak kenangan manis yang mereka ciptakan berdua. Sasi dan Fatur dua orang yang saling mencintai. Awalnya Sasi tak pernah ambil hati saat ibu mertuanya selalu mempertanyakan soal kehamilan, karena mungkin 65. Memang belum waktunya, dan suaminya selalu membelanya. Tapi lambat laun ibu mertuanya semakin menuntut seolah memiliki anak adalah proses seperti menggoreng pisang. Dan Sasi semakin tidak tahan saat Fatur mulai ikut menekannya dan pada akhirnya pria itu memilih wanita lain untuk membendung anaknya. Sasi membenci perselingkuhan, dan yang Fatur lakukan sudah membuatnya sakit hati. Cinta yang pernah ia miliki seolah ikut hancur saat tahu suaminya mengkhianatinya. Sudah sampai. Sasi tersadar dari lamunannya saat suara Arga menginterupsi. Wanita itu melihat ke sekeliling dan ternyata berada di basement apartemennya. Terima kasih Pak, ucapnya dengan tulus. Klek, klek. Namun saat akan keluar pintu mobil masih terkunci, membuat Sasi menatap Arga yang masih menatap lurus ke depan. Pak, cicit Sasi menatap Arga. Katakan, apa kau begitu berat meninggalkan pria brengsek itu? Sasi mematung, bukan karena ucapan Arga.
Tapi melihat wajah Arga yang seperti menyimpan sebuah kemarahan. Apa maksud Bapak? Arga terkekeh kecil, sejak awal aku sudah menawarkan bantuan padamu, tapi kau justru menegaskan jika aku tidak perlu ikut campur dalam masalah rumah tanggamu. Sasi, apa bagimu kebersamaan yang kita lewati saat malam panjang tidak berarti apapun? Arga menatap Sasi tajam dan dalam, seolah mampu menembus relung hati Sasi yang paling dalam. Wanita itu gelagapan, bibirnya terasa keluh bergerak namun tak ada suara. Kau tahu, aku tidak pernah bersama wanita manapun kecuali dirimu. Dan sialnya kau adalah seorang wanita bersuami. Arga tertawa sumbang. Aku terjebak dengan wanita yang sudah menikah. Katanya lagi dengan suara yang mampu membuat perasaan Sasi campur aduk. Klik. Turunlah, aku masih ada urusan, ucap Arga tanpa menoleh pada Sasi. Sasi yang belum mampu berkata hanya bisa menurut, turun dari mobil Arga hingga mobil itu menghilang dari pandangannya. Ada rasa sesak dan sesal dalam hatinya, hanya saja Sasi tak bisa membiarkan rasa itu terus berada. Arga pria yang memiliki masa depan panjang, pria lajang dengan segudang prestasi. Sedangkan dirinya, 66. Sasi berkecil hati mengingat hancurnya rumah tangganya hanya karena ia tak bisa mengandung, lalu bagaimana dengan Arga jika bersama dirinya? La akan mengalami sakit hati yang sama, dan Sasi tidak ingin menghancurkan masa depan Arga hanya karena menuruti keinginannya. Banyak hal yang Sasi pikirkan. Bukan berarti dia tidak ingin lepas dari Fatur. Tapi Sasi takut jika dia membuat masalah baru dalam hidup Arga.